warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ogi Hendrawan dengan NBI 14622000279. Mohon maaf sebelumnya, tadi saya masih belum sempat presentasi dan ini saya baru sempat untuk presentasi dan saya melakukan presentasinya sendiri karena kelompok saya sudah presentasi. Nah, untuk selanjutnya di sini judulnya yaitu prediksi dini diabetes mellitus berbasis ensemble learning menggunakan algoritma random forest, classifier, dan deployment interaktif via Streamlit. Oke, untuk nama saya sendiri, Ogi Hendrawan 14622000279. Nah, di sini bentar. Oke. Di sini screening dini diabetes berbasis kecerdasan buatan, transformasi data klinis menjadi keputusan medis menggunakan random forest dan Streamlit. Dan untuk selanjutnya yaitu mengatasi bottleneck dalam screening diabetes, tingginya lonjakan serta data rekam medis elektronik RME didasarkan dengan kecepatan analisis manual menciptakan celah dalam deteksi dini risiko komplikasi. Untuk pendekatannya ada berbasis gejala reaktif, pemrosesan data, tujuan utama, pendekatan, pemrosesan data, tujuan utama. Jadi dibagi menjadi dua, yaitu ada status quo dan juga sistem usulan. Nah, untuk selanjutnya, anatomi data pasien 8 dimensi prediksinya dibagi menjadi beberapa, yaitu ada pregnancies, riwayat kehamilan, glukos, gula darah, 2 jam operasional, postprandial, blood pressure, tekanan darah diastolik, skin thickness, indikator lemah tubuh dari triceps, insulin, kadar serum insulin, BMI, indeks massa tubuh, body grade function, skor riwayat genetik keluarga, X, yaitu usia pasien. Untuk selanjutnya ada normalisasi skala, menghilangkan bias algoritma, di mana ini ada skala data berbeda-beda dan juga standar scalar z-score, yaitu min-nya 0 dan SD-nya sama dengan 1. Dan ini juga ada siap diproses mesinnya. Jadi dari skala datanya itu ada beberapa data termasuk insulin yang 80, pedigree 0,500, kemudian dia harus melewati standar scalar dulu, setelah itu baru diproses. Nah, untuk perbedaan skala antar atribut seperti insulin yang bernepuluan berbanding terbalik dengan pedigree yang bernilai desimal dapat mendistorsi pembelajaran mesin. Standar scalar memastikan ini. Untuk selanjutnya ada mesin klasifikasi voting dari 100 konsul medis virtual, dataset pasien, kemudian bootstrap sampling, pengambilan sampel data secara acak, dan juga ada beberapa data di mana nilainya itu 100 decision tree independent dibagi menjadi beberapa, di mana satu tree sama dengan satu analisis medis, dan kemudian semuanya langsung merujuk ke majority voting. Jadi meskipun banyak data tetap kumpulnya ke satu. Dan untuk hasil akhirnya yaitu prediksi yang stabil menggunakan konfigurasi estimator 100 pada algoritma random forest classifier. Nah, untuk selanjutnya ada arsitektur sistem dari raw data menjadi keputusan, data klinis pasien 8 parameter, standar scalar, pemanggilan parameter latte, model random forest,
classifier.tk probabilitas dan kelas klasifikasi antarmuka dashboard interaktif yaitu Streamlit. Dan untuk selanjutnya ada evaluasi model, metrik kepercayaan klinis, akurasi global sistem 76%, tepat memprediksi 117 dari 154 pasien uji. Di mana dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas 0 sama dengan sehat, kelas 1 sama dengan diabetes. Dan juga untuk kelas 0-nya itu ada precision, yaitu ketepatan 79%, validasi sehat akurat. F1 score-nya yaitu seimbang 82%. Dan untuk kelas 1 diabetesnya yaitu ketepatannya 68%. Dan ini ya sudah cukup akurat di mana banyak pasien yang menderita diabetes. Dan untuk F1 score-nya yaitu masih di bawah yang sehat ya. Ya memang. Yaitu sekitar 63%. Dan untuk analisis kritis menavigasi tantangan false negatif yaitu fakta metriknya recall untuk kelas diabetes hanya 59%. Terjemahan klinis model masih menawarkan sejumlah pasien yang sebenarnya positif diabetes, prediksi negatif palsu, false negatif. Dampak organisasi dalam konteks medik ini metrik paling kritis karena keterlambatan deteksi menunda intervensi medis. Akar masalahnya yaitu dataset PIMA memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, imbalan data sampel sehat yang jauh melebihi penderita diabetes. Dan untuk selanjutnya yaitu pengiriman solusi antarmuka klinis interaktif, di mana ini tanpa coding dibangun menggunakan framework Streamlit untuk kemudahan adopsi oleh tenaga medis non-IT. Dan respon instan proses standarisasi dan prediksi berjalan dalam hitungan per detik setelah tombol jalan prediksi ditekan. Nah, untuk user-centric-nya melakukan instruksi medis singkat berdampingan dengan hasil prediksi untuk mendukung decision support system. Nah, ini untuk peta jalan menuju V20 Clinical Enterprise Edition, di mana dibagi menjadi 5, yaitu ada expansion dataset, penyimbangan smooth, tuning hyperparameter, integrasi RME dan API, dan juga benchmarking algoritma. Di sini yang pertama itu menggabungkan data populasi baru untuk meningkatkan generalisasi, ibaratnya di filter. Dan untuk penyimbangan sumbernya yaitu menerapkan synthetic minority effort sampling, tekniknya untuk memperbaiki kelemahan recall 59%. Tuning hyperparameter optimasi dengan grid search heavy untuk mendorong akurasi yang melampaui 76%. Integrasi RME dan API menghubungkan langsung ke basis data rumah sakit untuk analisis otomatis. Jadi ketika data diinput langsung analisisnya langsung otomatis keluar sesuai dengan apa yang kita input. Dan untuk benchmarkingnya yaitu menguji komparasi presisi dengan model SGBOS dan SVM. Sekian dari saya dan terima kasih. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.